Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tata Syuramawati. Perkenalkan, nama saya Natasha Syuramawati. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Jadi di video kali ini tugas saya itu mempresentasikan hasil ngeresum. Sebelumnya saya sudah ngezoom tadi oleh ibu guru Kajur, jadi Ibu Rohimah sebagai Kajur OTKP. Dan di sini saya selanjutnya akan menyampaikan kembali tentang resumenya, yaitu materinya pembelajaran daring. Hampir 2 tahun kita belajar daring di rumah. Pasti kalian pada kangen dong dengan teman-teman kalian semuanya. Apalagi kangen dengan bertemu Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya yaitu apa? Kita tahu gak sih pembelajaran daring itu apa? Menurut Ali, pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk melakukan akses materi belajar, untuk melakukan interaksi dengan materi, instruktur, guru atau dosen, dan pembelajaran yang lain, untuk mendapatkan dukungan selama proses pembelajaran yang bertujuan agar memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman, dan untuk berkembangkan dari pengalaman belajar. Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online atau dilakukan secara di rumahnya masing-masing. Menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jenjang sosial, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah disediakan oleh Bapak atau Ibu guru. Dari pembelajaran daring pasti ada yang namanya itu dampak positif maupun dampak negatif. Jadi di sini saya akan menyebutkan dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif dari pembelajaran daring yaitu yang pertama, meminimalisir dari pengurangan laju penyebaran penyakit COVID-19. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian belajar untuk siswa maupun mahasiswa. Yang ketiga, metode pembelajaran lebih variatif dan waktu lebih fleksibel. Yang keempat, mengenal teknologi dan platform pembelajaran secara daring. Penjelasan dosen atau guru bisa direkam secara bisa diulang lagi nanti. Selanjutnya, belajar bisa mengembangkan bakatnya karena jam yang lebih fleksibel. Lebih sering berkumpul dengan keluarga atau quality time. Dampak negatif. Sekarang selanjutnya dampak negatif dari metode pembelajaran daring. Yang pertama, banyak siswa yang mengalami kecemasan berlebihan atau stres. Yang kedua, timbulnya rasa bosan karena hanya melakukan aktivitas belajar. Yang ketiga, penurunan motivasi belajar dan rasa malas lagi belajar. Yang keempat, pengeluaran biaya lebih untuk memiliki kuota. Yang kelima, penilaian tugas kurang objektif dan siswa menganggap remeh tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Yaitu yang selanjutnya, analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Yaitu kelebihannya dulu adalah yang pertama, mudah mengetahui informasi dan mengakses materi atau bahan ajar yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Yang kedua, pengumpulan penugasan yang simpel dan tegak waktu yang sudah tertera. Yang ketiga, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Contohnya bisa di teras, halaman rumah, maupun di mana tempat-tempat yang kalian bikin nyaman. Terus selanjutnya, mengurangi pengeluaran, lebih praktis karena memakai aplikasi yang mudah digunakan, mudah dalam penyampaian pertanyaan, pendapat, dan lain-lainnya. Peserta didik belajar menggunakan teknologi. Kemudian peserta dalam memberikan dan menyampaikan bahan ajar. Selanjutnya adalah kekurangan analisis metode pembelajaran daring. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya yaitu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, kesulitan jaringan memengaruhi konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, ketidakketergantungan tempat dan waktu. Yang keempat, kekurangan dalam masing-masing aplikasi belajar. Kurangnya semangat dalam belajar, kurang fokus, penggunaan kuota lebih boros, belajar lebih merasa bosan. Yang selanjutnya yaitu pedoman penyelenggaraan sertifikat kompetensi pada SMK. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Pelaksanaan sertifikat kompetensi di SMK. Pengertian sertifikat kompetensi
yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan standar khusus. Karena SMK ini lebih mengutamakan ke praktek kejuruan dibanding teori. Model. Nanti aku cut lagi. Cut. Model pelaksana sertifikasi kompetensi di SMK saat ini, yang pertama mengacu pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan skema sertifikat yang berlaku di SMK. Yang kedua dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah untuk SMK 3 tahun atau SMK 4 tahun. Yang ketiga menggunakan pola pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bekerjasama dengan DU atau DI, pola LSP atau BNSP. Yang keempat menggunakan pedoman uji kompetensi kalian atau UKK diatur oleh keputusan Dirjen Dikasmen. Yang kelima dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran kelas 12 atau kelas 13. Tata tertib budaya kerja. Tata tertib menurut etimologi yaitu sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Amir dalam Indra Kusuma yaitu sederet peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam situasi atau dalam suatu tata kehidupan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi, pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuannya bersama-sama. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.